Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Farhan? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Motekar. Apoteker Jabar Motekar. Saya buka dulu biar kelihatan gantengnya Kang Farhan. Oke. Gagah itu Pak. Benar. Kita mau ngobrolin apa nih Pak hari ini Pak? Lah kok sih itu yang tanya, harusnya saya yang nanya. Ya nggak apa-apa, biar rame-rame aja gitu. Kita udah warna-warni begini ya, jadi karena hidup itu penuh warna. Oke, Kang Farhan. Ya. Ini kan tadi kita sudah dengar tuh Teh Lea sudah Bukat Lea apa Teh Lea? Teh Lea aja ya. Teh Lea aja deh, karena masih kan muda masih muda ya. sama kayak saya gitu imut-imut. Pak Agus juga kan imut-imut tetap. Baiklah. Oke, Kang Farhan tadi tuh Teh Lea udah nyampaikan tentang organisasi IAI itu seperti apa, terus kenapa apoteker itu harus berorganisasi, ya? Kenapa apoteker itu harus peduli terhadap organisasi, itu yang penting. Karena cuma sekedar berorganisasi merasa bahwa sudah membayar uang iuran sudah cukup sampai di situ. Nah, sementara kita ada sebenarnya hak dan kewajiban. Betul. Kewajiban ini ya harus dipahami nih buat teman-teman semua ya, bahwa ada hak dan kewajiban yang bisa teman-teman dapatkan di organisasi profesi. Nah, hak dan kewajiban ini kita akan kemas dalam bentuk layanan-layanan. Benar nggak? Betul. Farhan, layanan keanggotaan. Apa aja tuh Kang Farhan layanan keanggotaan kita? Pertama-tama yang paling utama nih, di mana profesi kita itu organisasi cuma satu Pak Agus. Cuma satu ya, hanya Ikatan Apoteker Indonesia. Nggak ada lagi yang lain, nggak ada yang nama-nama lain tuh bumbu-bumbu lain. Kita cuma satu, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, bicara layanan keanggotaan setelah kita lulus, itu pastinya ya tadi ya disebutkan ada hak dan kewajibannya. Dari mulai udah lulus tuh kita dapetin apa sih? Ya, kita dapat sertifikat kompetensi. Ya, seperti halnya saya selalu. Kalau sekarang itu sertifikat profesi. Iya, betul. Sebagian sudah namanya sertifikat profesi ya. Betul. Nah, kemudian dapat juga STRA, ya, surat tanda registrasi apoteker. Lalu itu setelah dilantik otomatis akan menjadi satu anggota di rumahnya sendiri, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Nanti dia akan mendapatkan kartu tanda anggota. Lalu layanan-layanan apa saja yang bisa kita dapatkan dari IAI ini setelah lulus? Tentunya kan kita akan berpraktek. Nah, Kang sebentar dulu sebelum sampai di sana. Tadi Kang Farhan menyampaikan ada kartu tanda anggota. Betul. Ya. Betul. Yang kayak gimana sih Kang? Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu. Mungkin kita masuk ke ininya aja, di mana layanan anggota saat ini Pak Agus nih. Profesi yang satu-satunya punya sistem informasi itu baru apoteker loh. Betul-betul motekar nih ya. Jadi motekar banget nih. Jawa Barat untuk Indonesia itu betul-betul motekar. Itu bisa kita akses melalui www.iai.id. Ini untuk materi-materi ke-IAI-an ya. Jadi semua baik itu mengenai PO, kemudian update regulasi itu ada di iai.id. Nah, kalau layanan anggotanya itu apoteker.or.id. Silahkan. Nama sistem informasinya adalah siap. Berarti nama informasinya siap ya. Siap. Nah, di sana semua layanan keanggotaan itu akan tersedia melalui siap ini. Ya. Jangan lupa nih. Jadi udah all in di dalamnya. Jadi nggak ada lagi melalui manual seperti itu, nggak ada. Kita sudah masuk era teknologi. Era teknologi 4.0, mungkin ke depan akan 5.0 ya. Betul. Apalagi di masa pandemi ini kita betul-betul sangat bermanfaat aplikasi siap ini. Jangan lupa nih adik-adik sekalian juga follow Instagram PDIAI Jabar. Ya? Saya juga udah follow deh kayaknya. Udah follow ya, Pak ya? Karena itu. Kayaknya saya coba. Saya cek dulu nih. Hari ini PDIAI Jabar ngapain tuh Pak? Coba. Hari ini yang terbaru tuh Pak, apalagi Pak terbaru Pak? Hari ini tuh launching ini kayaknya podcast PDIAI Jabar. Podcast ya, keren banget ini tuh PDIAI Jabar, betul-betul memang dia selalu up to date
ya Pak ya. Oke. Ini keren loh ininya Kang, eksistensi apoteker di era digital. Wow. Ini video presentasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PPIAI barengan sama Bu Katlea sebagai moderator di plenary lecture yang kemarin ya. Waduh, ini ada penatangan, ada kerjasama IAI dengan Prodia segala. Wah, keren, ini udah keren ya. Keren banget. Berarti ini wajib nih follow, semuanya wajib ya. follow. Apalagi PDIAI Jabar ya, PDIAI Jabar. Yang terbaru itu berarti ada YouTube-nya PDIAI Jabar ya. Nanti silahkan di-share, di like, subscribe dan share tentunya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Kita masuk ke layanan anggota. Nah, di mana pelayanan keanggotaan itu ada berbagai macam ya. Pertama dari mulai penggunaan papan praktek itu nanti semua aturannya, semua regulasinya, peraturan organisasinya itu ada. Kita bisa share, bisa dilihat papannya itu, ukurannya seperti itu. Jadi di papan praktek itu berbicara tentang ukurannya berapa, apa saja yang tercantum, kapan hari prakteknya. Kemudian mengenai kartu tanda anggota. Ya, ada juga layanan mutasi, penggunaan jas profesi. Tadi ya dikatakan oleh Bu Katlea itu mengenai jas profesi itu seperti apa, sama makna-maknanya itu nanti akan itu atribut organisasi yang harus kita punya sebagai apoteker. Kemudian iuran anggota, registrasi. Jadi mungkin kalau misalkan disebutkan IAI uang terus buat apa sih? Ini untuk kebutuhan layanan anggota. Ya, bagus. Memang yang namanya suatu organisasi, roda organisasinya juga dari kita untuk kita dan oleh kita juga betul. Iya. Kemudian rekomendasi praktik. Nah, kita akan jelaskan satu persatu nih. Nah, ini pertama mengenai papan praktik. Itu papan praktik itu ada aturannya berdasarkan PO ya, berdasarkan peraturan organisasi. Itu dari mulai ukuran papannya seperti apa. Kalau bahannya mah enggak ya. Bahannya sih bebas ya. Bahan mau bebas, akrilik, mau papan, mau apapun juga ya. Bebas. Tapi ukurannya ukurannya harus sesuai. Ditentukan. Kemudian ada tulisan praktik apotekernya ya. Ini kemudian juga ada nama apotekernya jelas. Kalau yang sekarang ini mungkin yang lama ya. Yang sekarang nama apoteker itu di depan Pak Gus. Karena apa? Kita supaya membranding diri. Wajib ketika memang melakukan pelayanan kepada pasien itu disebutkan namanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Saya apoteker Farhan. Di sini akan menjelaskan mengenai obat ini. Nah, makanya di papan nama praktek juga disebutkan nama apotekernya itu di depan. Iya. Ngomong-ngomong branding, ada yang kita lupa. Apa tuh? Kita memperkenalkan diri kita. Itu dia. Maklum, kita saking semangatnya untuk melayani anggota Pak Gus. Iya, tiba-tiba kita langsung ngomong layanan anggota dan kita lupa memperkenalkan diri kita. Oke, baik. Sejawat sekalian, nama saya Agus Sulaiman. Apoteker Agus Sulaiman. Saya saat ini sebagai ketua bidang ketua bidang teknologi humas dan riset di PDIAI Jabar. Jadi ceritanya yang jagain lilinnya siap gini. Silahkan. Iya, saya Apoteker Farhan. Saya selaku wakil ketua PDIAI Jawa Barat. Wakilnya Bu Katlea. Oke, lanjut aja. Lanjut. Ya, nah di sana juga memuat SIPA, surat izin praktek apoteker. Untuk yang sekarang kan hampir keseluruhan SIPA itu dikeluarkannya lewat DPM PTSP. Jadi biasanya nomornya tuh ada DPM PTSP-nya. Lalu memuat juga nomor STRA, ya, nomor STRA. Nah, yang paling penting itu ada hari dan jam praktik apoteker itu berpraktek. Nah, itu harus tercantum Pak Gus, karena menunjukkan kalau misalkan pasien datang, ini jati ada diri ya. Iya, jati diri kita seperti halnya di himne YAI, tunjukkan jati dirimu kan. Tunjukkan hadirmu dan jati dirimu. Nah, ada juga memuat alamat dari apotek ataupun tempat praktek
rekan sejawat sekalian. Oke, Kang Farhan itu jadi jam itu ya harus dipenuhi ya. Betul. Kalau misalnya kita mencantumkan jam 15 sampai 22 ya jam 15 sampai 22 harus ada di situ. Harus ada di sana, harus berpraktek profesional dan bertanggung jawab. Sip. Kita lanjut ke jas praktik nih. Ini kan cantik-cantik, ganteng-gantengnya Pak Gus nih. Wes iya ya. Memang mentang-mentang banyak ceweknya ya kalau di farmasi. Selalu memang fotonya yang cewek-cewek ini. Atau saya curiga ini karena Kang Farhan ini yang presentasi. Bisa jadi kita pilih yang cantik-cantik gitu kan. Nah, penggunaan jas praktik ini disarankan untuk seluruh apoteker yang berpraktik di pelayanan kefarmasian. Ya, karena apa? Itu salah satu branding diri kita. Ya, salah satu branding diri kita di mana menunjukkan, kalau misal pasien nanya apotekernya ada nggak? Udah jelas dia udah tahu kalau dia yang menggunakan jas praktik, gitu kan? Nah, ini juga sudah diatur dan setiap kali pelantikan itu selalu disampaikan Pak Gus, di mana sejawat yang baru lulus itu harus menggunakan jas praktiknya ketika berpraktek, karena itu cerminan diri kita. Betul. Kita harus bangga ya. Betul, harus jelas bangga. Nah, kita ini anggota cabang mana sih? Nah, kalau di Jawa Barat itu ada 27 cabang kabupaten atau kota, Pak Gus. Oke. Nanti ke depannya kalau misalkan lulusan Jawa Barat itu akan tertampung dulu di PDII Jawa Barat semuanya. Seperti yang sekarang ini jadi di Siap ini teman-teman itu sudah masuk di PDII Jabar. Betul. Ya. Setelah lulus itu langsung masuk PDII Jabar. Kalau anggota PC-nya itu kalau tidak salah nih Kang Farhan. Jadi untuk yang KTP-nya Jabar itu sesuai dengan KTP. Iya, betul, anggota PC-nya. Betul. Tapi kalau yang luar Jabar itu akan masuk ke Jawa Barat dulu ya. Ya ke PD Jabar, terus PC-nya itu kalau nggak salah di mana PTF-nya berada. Betul. Makanya PTF di Jawa Barat ini kan ada 8 nih sekarang nih. Ada 8 yang menghasilkan apoteker ini Pak Gus. Ke depan pasti akan lebih banyak lagi. Dan bersaing hidupnya sebagai apoteker. Iya betul, ya. Masya Allah. Periode ini ditelurkan itu sebanyak 600 apoteker Pak Gus. Di Maret 2021 ini 600 apoteker yang akan ditelurkan dari 8 perguruan tinggi farmasi di Jawa Barat. Sehingga nantinya penentuan SIPA itu berdasarkan surat domisili ataupun KTP-nya. Kalaupun dia yang tanpa SIPA itu akan berdasarkan si KTP-nya itu tadi. Oke. Iya, jadi karena kalau anggota baru mungkin karena belum ada SIPA pastinya sesuai dengan yang tadi yang saya sampaikan itu betul, ya. Betul. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi ngomong-ngomong soal kartu tanda anggota nih, Pak Gus. Ya. Ini ada arti-artinya, kemudian ini berdasarkan peraturan organisasinya mengenai kartu anggota ini. Nanti bisa dilihat ya tulisannya apoteker. Ikatan Apoteker Indonesia seperti apa, kemudian warnanya. Di sini juga ada fotonya. Ada fotonya. Ada fotonya. Oke, Kang Farhan ini gratis nggak? Ini ada pembayarannya sih. Ada, tapi untuk saat ini gratis tentunya. Oh gitu. Iya. Jadi pembayaran itu sebenarnya kalau nggak salah buat transfer buat kalau dikirim ya. Iya. Ini kan di Siap ini bisa dikirim atau bisa diambil ke sini ya. Ini ke studio. Jadi kalau teman-teman ingin lihat studio podcastnya, ini datang di Sekretariat Surapatikor. Iya, Oke. Nah, yang terbaru nih di PDII Jawa Barat kemarin kita baru saja sepakat ya. Kita ada nota kesepahaman dengan Bank Mandiri. Jadi ke depannya KTA ini bisa menjadi e-money, Pak Gus. Keren banget yang kan? Yang pakai barcode itu kalau nggak salah ya. Jadi Kris gitu. QRIS ya. QRIS, iya. QRIS ya. Iya. QRIS. Ya, jadi nantinya tuh si kartu anggota itu tidak hanya disimpan di dompet. Bagus. Misalkan nanti mau beli apa, mau bayar apa itu bisa karena kita bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kalau saya mau mengandalkan hanya di handphone aja untuk Siap aja kartu anggotanya boleh ya? Boleh banget kok. Itu nggak harus. Misalkan saya nggak mau cetak, yang penting tapi tetap saya melakukan registrasinya tetap setiap tahun. Registrasi, lapor SKP dan semuanya tetap dilakukan. Cuma nggak pengen punya nggak pengen dicetak gitu misalkan nggak ya? apa-apa, nggak masalah, itu boleh kok.
Nah ini tentunya ada yang nanti menandatanganinya adalah ketua pengurus daerah dan juga ada sekretarisnya. Ini jadi nanti bisa lebih valuable ya karena betul. bisa jadi e-money. Cashless tadi ya. Cashless itu, betul. Mudah-mudahan segera ya ditindaklanjuti. Amin. Mudah-mudahan dalam bulan ini kita bisa. Siapa tahu nih yang baru-baru ini udah bisa langsung betul dapetin KTA-nya tuh sudah bridging dengan e-money. Nah ini diterbitkan oleh pengurus daerah, isinya ada 14 digit mengenai nomor anggotanya itu. Dan itu biasanya sih mudah diingat karena memang itu berdasarkan tanggal lahir awalnya ya Pak Gus. Kemudian akhirnya itu dia nomor urut. Kalau nggak salah sih nomor urut ya. 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, 4 digit tahun lahir, ditambah 6 digit nomor urutnya. Dan ini katanya ini berlaku selama 5 tahun. Tapi jangan takut rekan-rekan sejawat sekalian, nggak harus dibayarnya selama 5 tahun langsung gitu kan. Tapi boleh dibayarkan setiap tahun. Nah, nanti di siap itu ada remindernya. Ketika memang saya tahun ini belum bayar nih, nanti akan di reminder bahwa ayo monggo dibayarkan dong gitu untuk iurannya. Nanti kita bisa di bawah ini. Saya punya cerita seru. Kenapa tuh? Mungkin Papa Ujan juga ingat kita pelatihan waktu itu masih pelatihan siap ya. Itu tahun 2019 tuh kan. Saya tuh menggebu-gebu karena kan siap ini dulu dari Jabar ya. Betul. Terus namanya Join Apoteker ya Pak ya. Terus beauty contest kita. Terus nah pada saat pelatihan ternyata pada hari itu saatnya saya harus bayar iuran. Jadi muncul tagihannya. Bukan tagihan sih, reminder yang kapan tadi betul. Gitu ya. Tapi itu jadi bagus karena pada saat itu kita akhirnya pelatihannya jadi lebih sukses langsung. Oh ini loh muncul remindernya gitu kan. Biasanya kan kita pakai slide atau teori. Ternyata itu aplikasi sendiri kenyataannya. Ya cuma ya memang waktu itu si pesertanya ayo punya hutang gitu. Tapi itu oke. Betul. Tapi asik. Karena memang untuk kebutuhan kita gitu nantinya. Lanjut ke iuran anggota. Nah ini yang kadangnya mungkin katanya sih sensitif ya gitu Pak Agus. Tapi kalau dihitung-hitung lagi nantinya itu untuk kebutuhan kita, dan kalau dihitung per bulan nantinya menyangkut juga SKP itu kecil sebenarnya, apalagi kalau kita bisa bergaining dengan pihak PSA ya, pemilik sarananya. Betul. Baik itu di rumah sakit ataupun di apotek. Nah ini karena ini kwitansinya kan udah ada juga ya, jadi kalau misalnya PSA-nya mau mengganti kan kita bisa berikan kwitansi. Iya, itu kan sudah resmi lah. Betul. Nah, ada jenis-jenis pembiayaannya di mana ada iuran anggota untuk yang SIPA pertama. Nah, kalau dianya punya SIPA kedua itu ada ketentuannya tersendiri juga. Ini berdasarkan PO ya? Ya, ini berdasarkan peraturan organisasi yang diterbitkan oleh pengurus pusat. Untuk SIPA kedua dan ketiga di lain cabang atau kota kabupaten itu keterangannya dibayarkan ke pengurus cabang tempat SIPA kedua dan ketiganya itu. Ya, khusus untuk anggota yang lintas cabang, karena nanti kita akan bahas lebih seru lagi tentang mutasi Pak Gus. Nah ini rinciannya 120.000 alokasi hanya untuk pengurus cabang. Kemudian untuk anggota yang atas SIPA kedua atau ketiga yang lintas provinsi. Jadi Jabodetabek ya, lintas provinsi. Betul. Ya. Mutasi itu bisa antar daerah, bisa antar cabang. Ya, nanti kita akan jelaskan di bagian mutasi. Nah, ini ada alokasinya 96.000 alokasi untuk pengurus daerah, kemudian 120.000 untuk alokasi pengurus cabang. Totalnya itu adalah untuk tahun pertama untuk rekan-rekan sejawat yang baru lulus nih, itu 120.000 per tahun. Namun dilakukan secara bertahap. 60.000 untuk setengah tahun pertama, kemudian 60.000 untuk setengah tahun yang kedua. Jadi khusus untuk teman-teman yang ada yang anggota baru, yang lulusan baru, itu bayarnya 120. Hanya setengahnya, Pak. Jadi kalau misalnya mereka kan sekarang lulus nih, Kang. Terus dia berpraktek, terus ternyata dia mempunyai waktu luang lagi sehingga dia punya SIPA kedua. Nah, itu kan baru bayarnya tahun depan ya, SIPA keduanya ya. Iya, betul. Ya.
Jadi bukan langsung saat itu bayar 1/2-nya gitu, enggak. Iya. Jadi di tahun depannya. Di tahun gitu. selanjutnya. Jadi yang sekarang mah tetap 120.000 saja. Oke. Nah, ini pembagiannya. Jadi rekan sejawat sekalian, kalau misalkan di mana sih letak misalkan uang yang paling besarnya itu? Porsinya itu memang kan tergantung anggotanya banyak atau enggaknya juga gitu kan sebenarnya. Iuran anggota tahunan itu totalnya adalah 250.000, di mana 240.000-nya adalah merupakan iuran anggota dan 10.000-nya itu adalah untuk advokasi. Nah, iuran anggota itu dibagi 10%-nya alokasinya ke pengurus pusat. Oke. Kemudian 40%-nya ke PDIAI, ke daerah. Kemudian 50%-nya adalah ke PC, ke pengurus cabang. Karena alokasi untuk pelaksanaan layanan itu lebih banyaknya di cabang. Wah, berarti kalau misalnya seperti sekarang PDIAI Jabar gitu ya, itu anggotanya banyak. Iya, kita hampir 18.000 Pak Gus ya. Dananya juga lumayan ya. Dananya lumayan, Mas Ol. Dan ya untuk pelayanan anggota tetap kita makanya kenapa selalu berinovasi dengan program-program yang ada di Jawa Barat itu untuk kebutuhan anggota juga sebenarnya. Iya. Termasuk studio ini juga dibuat dikemas sedemikian rupa itu untuk kebutuhan anggota. Jadi nanti yang mau pamer-pamer produknya nih anggota yang udah jadi pengusaha-pengusaha gitu ya, mau pamer produk bisa di sini ya. Bisa di sini nanti pokoknya silakan hubungi PD ya. Apoteker Motekar deh. Ya. Motekar. Ya. Oke, kita lanjut. Mutasi tadi Pak Gus sedikit. Nah ini mutasi. sering nih Kang Farhan. Ini kan anak-anak ini kan baru lulus ya. Ini teman-teman kok anak-anak sih kayak saya kan bukan dosennya di sini ya. Jadi teman sejawat kita ini kan baru lulus semua nih ya. Nah, mereka itu ada yang akan pulang ke kampung halamannya gitu ya. Kemudian ada yang mungkin mau cari-cari dulu di Bandung, di Garut atau ya sesuai atau di Cirebon gitu. Setelah itu baru mau pulang kampung. Nah, persoalannya kan biasanya muncul ini status keanggotaan. Jadi yang dimaksud Kang Farhan mutasi itu adalah yang model kita akan kembali akan kemana yang seperti itu ya. Betul. Jadi kan tadi disebutkan di awal bahwa status keanggotaan itu kan nomor anggota itu nasional Pak Gus. Oke, jadi tidak akan berubah Tidak akan berubah. Nomor kemanapun saya pindah nasional. Itu tetap. Betul. Pertama itu. Kedua, kalau status kedaerahannya itu mungkin saja berubah. Oke. Cabang juga sama. Cabang juga sama. Okay. Cabang bisa saja berubah karena kita nggak tahu ya dinamika pekerjaan gitu lah ya istilahnya. Betul. Dinamika pekerjaan kita akan di mana saja kita nggak tahu. Nah, konsepnya setelah lulus itu untuk yang mereka lulus di daerah Jawa Barat maka menjadi keanggotaan di Jawa Barat. Nah, mutasi itu ada dua model. Ada dua model. Tadi disebutkan bahwa cabang di Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota. Sehingga kalau misalkan dia kan pertama kali itu menginduknya ke daerahnya, yaitu ke Jawa Barat untuk di Jawa Barat ini. Lalu tidak berpusat pada cabangnya. Jadi kalau misalkan dia punya kerjaan, dia lulusan kan hampir rata-rata berapa persen ya? 50% PTF itu adanya di Bandung ya, bagus ya. Kalau kita bukan lebih ya tuh. Karena kan yang di daerah Garut, Tasik sama Cirebon. Iya, cuma 3 itu doang. Berarti ada 5 perguruan tinggi itu di Bandung. Iya. Belum tentu dia misalkan kerjanya di Bandung. Ya. Dia misalkan kerjanya di Garut. Okay. Nah, itu langsung automatically tidak perlu melakukan mutasi untuk awal. Nggak perlu, karena langsung saja urus rekomendasi. Nanti kita akan bahas rekomendasi. Jadi sesuai KTP-nya nanti. KTP-nya saya kan nanti. Orang Garut. Jadi begitu saya lulus, saya itu anggota Garut. Iya. Kalau saya akan kerja di Garut, saya tidak perlu mutasi. Betul. Ya kan? Nggak perlu. Tapi kalau saya mau cari kerja di Bandung, nah itu baru. Itu perlu ada namanya mutasi antar cabang, di mana perpindahan anggota atau tempat praktik ke wilayah lain atau antar kota kabupaten yang masih satu provinsi atau masih satu daerah. Dia masih di Jawa Barat. Jadi yang dipilihnya itu nanti mutasinya mutasi antar cabang. Ini ada di Siap ya? Ada. Ini semuanya lengkap di Siap dan sangat mudah dipahami.
Terus kalau misalkan nih contohnya nih yang kedua Pak Gus, antar daerah. Yang paling deket deh Depok dengan Jakarta, itu beda daerah loh. Karena Depok itu kan masuknya ke Jawa Barat. Sementara Jakarta dia sudah satu daerah tersendiri. Sehingga mutasi yang dilakukan adalah mutasi antar daerah. Jadi termasuk juga nantinya kalau misalkan ada perlakuan dua praktek yang beda daerah. Nah itu juga sering terjadi. Apalagi yang deketan seperti itu. Kalau memang rasional prakteknya, kalau memang dapat dipertanggungjawabkan prakteknya, itu juga ada konsep antar daerah itu. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu pada saat misalnya gini, SIPA kedua saya di Depok nih, saya mau SIPA pertama saya di Depok, SIPA keduanya mau bikin di Jakarta Selatan. Itu deketan kan, paling juga setengah jam juga sampai satu gitu di Pasar Minggu, misalnya satu di Depok gitu ya, itu kan deket. Ya mungkin setengah jam misalnya nyampe. Nah kalau itu nggak perlu mutasi kan? Nggak perlu kan? Tinggal langsung bikin di SIAP. Betul, gitu tinggal langsung rekomendasi yang kedua gitu kan. Nah kalau misalnya saya mau praktek di Jakarta Barat, sekarang mau praktek lagi di Jakarta Barat, sekarang saya di Depok, itu kan jauh banget. Betul, dan rasionalitasnya juga kayaknya akan itu lebih baik nggak usah ya oleh PC. Betul. Jadi mutasi itu ada dua, ada yang antar cabang yang masih dalam satu daerah, kemudian ada yang antar daerah. Antar daerah ini ada 34 daerah atau 34 provinsi. Ribet nggak? Enggak dong, dengan SIAP itu sangat-sangat simple, tinggal klik. Oh gitu. Iya. Jadi yang penting sudah semua persyaratan sebentar ada. Dulu. Mereka langsung aktif ya Kang ya? Iya, betul. Semua akunnya langsung aktif ya. Jadi kalau sudah POPCA nanti mereka udah bisa langsung mengaktifkan akunnya ya. Jadi kalau yang mau pindah gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih nyaranin gini Kang, kalau memang mau pindah udah pasti dulu. Iya, tempatnya itu harus sudah pasti dulu. Tempat kerjanya udah pasti dan segala macamnya, dan itu harus dikonsultasikan ke pengurus cabang yang di tempatnya juga nantinya. Jadi jangan dulu jangan nggak pasti ternyata nggak jadi. Nah, sementara ini udah diurus. Bisa menggantung. Betul, nantinya kan ya ribet lah nantinya seperti itu. Oke, mutasi seperti itu. Nah, jadi perjalanan praktek seorang apoteker itu Pak Agus, ternyata Kang, sebentar dulu Kang. Masih ada ganjalan nih gimana? Pada saat mutasi ini ya. Misalnya nih saya sudah saya lulusan dari Unpad ya. Unpad jadi masuknya di Sumedang nih ya. Iya. Kemudian KTP saya kebetulan Sumedang ya. Terus saya udah kerja nih di apotek di sarana pelayanan kesehatan lah di Sumedang gitu. Nah, ternyata saya mau mutasi karena saya dapat tawaran lain gitu ya. Saya mau mutasi ke Kabupaten Bekasi gitu. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan tuh Kang kalau orang udah bekerja terus mau mutasi? Kalau tadi kan anak-anak kan teman-teman yang baru ini kan belum bekerja. Jadi langsung saja kita bisa lakukan. Nah, kalau yang sudah bekerja. Nah, konteksnya dia menjadi SIPA kedua atau dia lepas dari sana? Ya, yang jelas pastinya lepas lah. Kalau Sumedang dengan Cikarang kan nggak mungkin setengah jam bisa nyampe. Betul. Ya kalau lepas berarti dia harus melakukan bebas praktik terlebih dahulu Pak Gus. Jadi di layanan SIAP itu lepaskan dulu. Harus dibebas praktikkan dulu. Nanti itu sudah clear, ajukan mutasi dan lanjut ke rekomendasi pada SIPA yang di Kabupaten Bekasi. Jadi kalau sudah jadi warga Kabupaten Bekasi baru lakukan rekomendasi. Betul. Tapi yang ini harus clear dulu. Namanya layanan anggota bebas praktik. Sip. Kita masuk ke rekomendasi nih Pak Gus. Ini berdasarkan peraturan organisasinya juga jelas, di mana apoteker itu melakukan pekerjaan kefarmasian baik di produksi. Jadi gini, dunia pekerjaan apoteker itu sesuai dengan PP 51 2009 itu sangat banyak sebenarnya. Ya, bisa di industri, bisa di industri ataupun kaitannya produksi ya. Kemudian ada di distribusi dan ada di pelayanan farmasi. Nah, untuk SIPA yang hanya diberikan satu itu di produksi dan distribusi. Kenapa sih? Kan saya itu selalu. Kan saya sore bisa lagi gitu kan pada waktu. Kalau
didistribusikan sampai jam 4 misalnya. Terus saya masih punya tuh waktu kesempatan untuk kenapa nggak bisa di pelayanan? Nah itu pertanyaan itu apa pertanyaan sih itu sangat-sangat banyak dan ya memang kita harus memahami konsepnya ya di industri ataupun distribusi itu. Oke, misalkan sampai jam 4 untuk industri atau distribusi yang masih baru ya. Tapi kalau yang sudah besar itu bahkan bisa long shift, Pak Gus. Kita nggak tahu apakah akan bertanggung jawab pada tempat praktek selanjutnya apa enggak. Oh begitu. Kita kan nggak tahu. Jadi bener. untuk sementara memang seperti itu dan ya bagi-bagilah. Apoteker ini kan banyak. Tapi sebenarnya juga untuk menghindari salah satunya konflik of interest ya. Ya, kalau betul. Misalnya yang didistribusi kemudian dia juga kebayangkan? Itu kan jadi bisa jadi permainan bahkan ya. Saru ya. Penyalahgunaan utamanya. Kembali tuh nanti Pak Made yang akan berbicara lagi. Ya, betul. Oke. Ya. Jadi untuk yang di fasilitas produksi dan distribusi itu hanya diberikan satu SIPA sesuai dengan tempat bekerjanya. Kemudian untuk yang mempunyai surat izin apotek ya atau dia sebagai penanggung jawab apotek APJ-nya ya. Dalam hal apoteker tersebut memiliki SIA, maka yang bersangkutan dapat memiliki 2 SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya. Contoh misalkan dia menjadi APJ di apotek A, kemudian dia bisa menjadi apoteker praktik di apotek yang lain. Itu boleh. Yang penting tanggung jawab ya. Iya jelas, profesional dan bertanggung jawab. Nah, apalagi satu lagi bagus, beretika. Iya itu dong. Nah bisa juga dia APJ di apotek, kemudian dia menjadi apoteker praktik di klinik atau di rumah sakit. Itu bisa. Kemudian bagi apoteker yang ASN nih, yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian itu harus memiliki SIPA, jelas kayak di puskesmas ataupun di RSUD. Tapi berarti dia masih bisa jadi APJ ya? Bisa, kalau untuk itu bisa, masih bisa lah. Ya, tapi yang penting bertanggung jawab itu yang penting ya? Iya, hadir. Hadirmu, jati dirimu. Betul. Setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasiannya itu wajib memasang papan nama. Tadi kita sudah bahas mengenai papan nama praktek yang mencantumkan ya tadi minimalnya itu ada nama apoteker, SIPA dan waktu prakteknya. Dan harus berpraktek gitu. Kemudian fasilitas kefarmasian yang hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sepanjang apoteker berada di tempat. Nah, itu penting. Nah, SIA ini atau surat izin apotek ini bersifatnya melekat pada SIPA. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau buka apotek, itu pasti ada 2 dokumen yang wajib ada. Ya, dokumen legalitasnya itu SIA, dan SIA ini melekat pada sejawat sebagai apoteker menjadi SIPA-nya juga. Kecuali ada tambahan lagi. Ada tambahan 1 apoteker lagi. Nah, itu bisa double lah intinya. Saya dari dulu ini ada timbul pertanyaan itu ya. Kalau kita itu pemegang SIA, berarti kita itu bertanggung jawab selama apoteker itu buka. Apotek itu buka. Iya, betul. Betul Pak Gus. Apa tidak sesuai dengan jam praktek kita juga atau gimana? Kalau kan dia kita sebagai kita nggak mungkin berada di apotek itu dari jam 8 sampai jam makanya dipertimbangkan, betul-betul pertimbangkan ada namanya jam praktek, ada namanya jam operasional. Gitu. Pertanggungjawaban seorang apoteker penanggung jawab di apotek itu di jam operasional. Jam operasional. Jam operasional apa jam praktek? Jam operasional Pak Gus. Berarti kalau misalnya kita di apotek itu apoteknya buka sampai dengan jam 10 malam, harusnya ada 2 orang atau ya nggak mungkin 1 orang. Idealnya memang ada 2 sehingga kan terbagi dong, bebannya terbagi, kemudian tanggung jawab juga kebagi. Itu terutama untuk layanannya betul, ya. Tapi kalau untuk manajemennya mungkin ada di si apoteker penanggung jawab. Jadi mungkin ini juga menjadi satu pemikiran tersendiri ya Kang Farhan untuk yang akan mendua. Nah itu dia, ya kan? Jadi yang pertimbangannya satu itu harus kuat. Surat izin apotek, yang satu dia pengen praktek di tempat lain. Jangan sampai kita praktek di tempat lain kita mengabaikan tanggung jawab. Itu gitu. Utamanya kan di pundak kita ini ada tanggung jawab amanah yang besar Pak Gus. Udah disumpah ya. Betul. Nah ada satu lagi Pak Gus tadi kalau misalkan yang belum jelas prakteknya, tapi dia sudah ngajuin rekomendasi, masa
surat rekomendasi itu hanya 6 bulan ya rekan sejawat. Jadi kalau ternyata nggak jadi, nah itu masa berlakunya hanya 6 bulan. Oh, iya. Jadi misalnya gini, ada apotek mau buka terus ngajakin kita, gitu ya. Oke, kalau gitu kita buat nih surat rekomendasi. Tapi nggak lanjut-lanjut. Itu tuh hanya berlaku 6 bulan. Hanya berlaku 6 bulan. Setelah 6 bulan dikembaliin. Iya. Boleh diajukan langsung ke PC-nya kalau memang itu batal digunakan. Oh, oke. Ya, jadi bisa ditunda hanya 6 bulan, nggak lama-lama gitu kan? Oke. Kita lanjut. Nah, sebelum mengajukan praktik tadi ya. Tadi saya sampaikan di mana kita itu harus temui pengurus cabang terlebih dahulu sebelum sejawat melakukan atau memutuskan untuk praktek di satu tempat praktek kefarmasian. Dan yang utama adalah ajukan akta atau perjanjian kerjasamanya itu dengan pengurus cabang, itu harus diketahui. Jangan sampai ada perjanjian di bawah tangan, Pak Gus. Ini Kang, ini mungkin juga buat teman sejawat yang baru lulus. Betul. Saya itu suka di WA sama anak-anak saya, ya. Jadi mereka setelah lulus, Pak, ini saya ada penawaran. Penawarannya gimana gitu ya? Ya mungkin saya diminta hanya sejam 2 jam, setelah seminggu 3 kali gitu ya, dengan penghasilan sekian gitu. Nah dan rata-rata ini banyak anak-anak baru yang biasanya kena itu ya. Nah itu mungkin ada benar yang disampaikan kemarin ini, bahwa tips-tipsnya itu bahwa dia harus menghubungi si pengurus cabang. Itu karena track record para mitra kita itu kan kadang juga ada yang unik ya. Kita nggak bisa kita pokoknya yang unik lah gitu. Nah, yang sering banget itu saya selalu mengingatkan, ayo ingat kembali integritas kita, jati diri kita. Jadi jangan sampai kita menodai apa yang sudah dipupuk oleh senior yang sudah berpraktek sedemikian rupa gitu. Itu banget Pak Gus. Jadi wajib untuk rekan sejawat sekalian yang baru lulus terutama nih, silakan datangin pengurus cabangnya. Jangan sungkan-sungkan, gedor aja gitu ya. Bagus, karena apa? Pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus pusat itu bertugas untuk melayani anggota kok. Betul nggak, Pak Gus? Jadi jangan sungkan. Apalagi ini untuk kesejahteraan rekan sejawat sekalian, gitu ya. Mantapkan mengenai substansi kewenangan rekan sejawat sebagai apoteker, imbalan jasanya seperti apa, hak dan kewajibannya bagaimana, dan ketentuan kerjasamanya. Karena kita sudah ada standar jasa profesi. Sudah ada. Jadi rekan sejawat nanti kalau yang ikut POPCA nih, ada filenya ada di drive-nya. Nanti dilihat, boleh dilihat. Itu bisa jadi dasar. Bisa jadi pegangan ya. Betul, jadi harus berani tampil, percaya diri, bekerja sama dengan mitra. Ini loh, saya punya profesi dengan berbagai macam aturan yang ada di organisasi profesi. Yuk kita berdiskusi. Bukan memaksakan juga kan. Yuk kita berdiskusi enaknya bagaimana gitu ya. Iya. Sip. Ini wajib ya, jangan lupa. Nah, kemudian mengenai SKP nih, pendidikan berkelanjutan, di mana kita itu diwajibkan untuk memenuhi 150 SKP dalam 5 tahun. Kenapa harus ada SKP? Kan kita udah dapet tuh sekali rekomendasi. Kenapa nggak rekomendasinya nggak seumur hidup aja gitu loh? Kan ada orang nanya-nanya seperti itu. Betul. Ngapain sih? Apa IAI cari-cari uang tuh tiap 5 tahun sekali minta uang lagi, minta satu uang profesi lagi. Pak Gus. Satu profesi itu harus continuous learning, professional development. Kita harus terus-terusan Pak Gus untuk belajar itu. Ya, apalagi nih masa pandemi ini, siapa yang pernah bisa memikirkan adanya konsep podcast, adanya konsep pembelajaran jarak jauh virtual. Dulu belum pernah ada Pak Gus. Bahkan kan kudu kumpul harus hadir, absensi dan segala macam. Bahkan ada titip absen atau apa gitu kan. Nah, nggak ada. Kita harus makanya continuous professional development itu terus dilakukan. Makanya dibagi SKP ini gitu kan. Jadi istilahnya kayak gini, tingkat kewajaran kita sebagai apotekernya masih pas apa tidak gitu ya, sehingga setiap 5 tahun itu, jadi istilahnya kita selama 5 tahun itu kita melakukan praktek apa gitu. Kan dibagi nih SKP ini, ada yang wajib dan ada yang
ada yang tidak wajib. Yang wajib itu ada 3 Pak Gus. Pertama praktek, kemudian yang kedua itu pembelajaran, yaitu CPD itu tadi. Kita harus terus belajar, baik belajar tentang regulasi, tentang advokasinya, baik tentang misalkan keilmuan latar belakang kita, misalkan ada yang dia senang di bahan alam, ada dia yang senang di farmakologi, itu terus dipelajari. Dan yang penting itu adalah pengabdian masyarakat. Ada juga 2 aspek yang tidak wajib, yaitu pengembangan ilmu, misalkan rekan sejawat mau melanjutkan ke S2, mau melanjutkan ke S3. Oh, itu ber-SKP juga? Itu ber-SKP besar sekali Pak Gus. Wah, nanti ada dilihat nih. Kemudian yang terakhir ada mengenai publikasi ilmiah. Jadi kalau teman-teman yang senang menulis, senang apalagi ya? Menulis, kemudian membuat jurnal, itu diupload, dipublikasi, itu dapat SKP. Jadi sebenarnya nggak ribet ya cari SKP itu ya. Sangat mudah. Bisa apalagi, jadi free gitu. Iya, apalagi bisa dengan era pandemi sekarang, webinar di aplikasi Siap yang berjoin itu p2ab.net, itu ada yang sangat gratis Pak Gus. Tinggal kita mendengarkan, kita mempelajari, lalu ikuti kuisnya atau post-testnya, dapat 2 SKP. Ada juga yang 3 SKP. Gitu. Jadi sangat-sangat mudah untuk mendapatkan SKP itu. Ya ini ada apa namanya jumlah yang harus didapatkannya. Untuk yang praktek itu 60 sampai 70 SKP. Ya range-nya, kemudian pembelajaran sama 60 sampai 70, untuk pengabdian itu 7,5 sampai 22,5 SKP-nya. Publikasi ilmiah sampai 37,5, kemudian pengembangan ilmu dan pendidikan itu sampai 37,5 juga sama. Nah, di Jawa Barat tuh betul-betul berinovasi banget Pak Gus. Kadang ya, saya sering dengar teman-teman apoteker itu bingung buat dapetin SKP pengabdian masyarakat. Benar. Ke depan itu akan ada apoteker bager online. Nah, itu untuk teman-teman yang bingung untuk mendapatkan SKP pengabdian. Oh gitu. Iya, jelas. Jadi tinggal nanti diklaimkan. Bahkan kita bisa mendapatkan 10 SKP ya, Pak Gus. Udah masuk nih. Udah masuk lebih dari 7,5. Itu untuk mendapatkan SKP pengabdian selama 5 tahun, 10 SKP. Nah itu nanti kita penjelasannya khusus podcastnya nanti kayaknya tersendiri. Ada podcast tersendiri. Betul, itu ya kalau sudah jadi. Ini Kang sebentar dulu nih, saya ngomong-ngomong seperti gimana, ini. Pak? Kan kadang apa namanya, kalau sudah senior ya, udah lebih dari 5 tahun gitu ya, itu kan para apoteker yang praktek itu kan bisa jadi pembimbing tuh, preseptor buat adik-adiknya. Itu ada SKP-nya nggak sih? Ada, jelas Pak Gus. Nah di sini nih contoh-contoh pengembangan ilmu ya. Kalau misalkan menyelesaikan S2 atau S3, dapatnya tuh 50 sampai 75 SKP Pak Gus. Kemudian seminar, kalau kita magang 1 bulan di salah satu apotek misalkan, atau di salah satu rumah sakit, itu dapat SKP nih. Kemudian juga membaca jurnal, diskusi kefarmasian, misalkan teman-teman sejawat itu kumpul 5 sampai 10 orang. Yang ada 1 pematerinya, itu bisa dapetin 2 SKP pembelajaran gratis. Ya kan, paling ya bawa makanan gitu kan. Yang ini bawa bala-bala, ini bawa nasi goreng dan segala macam. Itu bisa ya, bisa jadi, banget. Ya, jadi istilahnya itu sepanjang kita kreatif dan melihat ketentuan-ketentuan yang ada, maka kita bisa membuat kegiatan itu akhirnya menghasilkan SKP kebutuhan kita. Iya. Ini kalau yang pengabdian ya, dari mulai bakti sosial, penyuluhan, baik obat kimia ataupun obat tradisional, pembinaan posyandu. Nah, tadi yang jadi preseptor. Nah, masuknya di sini Pak Gus. Menjadi pengajar program studi apoteker dan preseptor PKPA. Itu dapat 3 SKP. Jadi berarti kalau gitu nih seluruh kampus harusnya bisa bekerja sama dengan PD ya. Iya, jelas. Jadi jelas. pada saat setiap awal semester bisa mengajukan SKP untuk orang-orang yang dilibatkan ya. Oke. Jadi ini semuanya sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Ya, kalau kita komprehensif juga, penguji PKPA mungkin juga ya. Betul. Masuk ya. Betul, masuk di sana nih. Jadi kalau rekan sejawat yang berminat ke depannya menjadi dosen untuk memenuhi SKP-nya juga dapat dipenuhi melalui ini gitu ya. Publikasi ilmiah tadi ya, yang suka nulis, kemudian
mengedit buku khusus untuk apoteker itu bisa mendapatkan SKP. Tadi nih ada satu slide yang kelewat. Nah, karena kita mengetahui praktek, kita wajib praktek. Aduh. Wajib ya. Wajib. Nah, nggak tahu nantinya kalau memang ada formula yang bisa memunculkan SKP praktek ini seperti apa. Itu bisa saja. Oke, saya mau berprofesinya sebagai dosen tok. Saya karena saya sudah menjiwai banget dengan dosen saya, tapi saya nggak mau lepas nih. Saya juga nggak mau melepaskan sertifikat kompetensi saya nggak mau melepaskan STRA saya gitu kan. Apakah mungkin nantinya akan ada satu konversi di mana kita nggak tahu ya. Kita sebagai dosen, mudah-mudahan saya sangat berdoa mendapat SKP ternyata. Karena tapi sebenarnya gini loh Kang, ada filosofi dari SKP ini kalau saya melihat ya. Saya sebagai dosen juga kadang mengajarkan kan. Kebetulan saya pernah di laboratorium. Betul. Jadi kan servis ke orang tuh pernah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum praktek, kita cara mengajarkan kepada orang misalnya bagaimana menjelaskan satu obat atau apapun itu kan lebih ke arah teoritis gitu. Iya. Sehingga kalau kita praktek sebenarnya kan bisa lebih mendekati gitu ya. Saya pun masih berharap pengen praktek gitu. Pengen praktek. Cuma ya itu waktunya lumayan. Betul. Di kampus sampai jam berapa. Terus kadang kan kalau kita di organisasi itu kan organisasi itu waktunya setelah jam kerja dan in the weekend. Yes. Benar ya? Ya itu dia. Makanya harus pertimbangkan. Tapi sebenarnya itu alasan aja kok. Lanjutkan alasan aja itu Kang. Oke, kalau dihitung kebutuhan SKP 150 SKP 5 tahun gitu ya. Ternyata cuma 83.000 per bulan, Pak Gus. Gimana itu cara ngitungnya kok coba? Jadi memang kalau misalkan kita bisa bergening nih di sini, Pak Gus. Kita bisa bergening dengan tempat praktek kita. Ya, misalkan dengan apotek. Boleh nggak saya minta khusus untuk kebutuhan SKP saya itu 100.000 per bulan. Karena itu bergening kita ya, bergening kita dengan tempat apotek. Iya. Di awal. Jadi si mitra kerja harus tahu dong kalau kita harus ngumpulin SKP. Kita harus ngumpulin SKP dalam rangka menjaga surat izin. Betul, menjaga surat izin tersebut. Ya. Kemudian juga yang utamanya adalah menjaga mutu si komoditi kita. Iya kan, kesananya dia akan merasa bertanggung jawab nantinya. Nah, 0 sampai 1 tahun itu biasanya kan 180 sampai 1 juta nih, plus 1 jutanya. KTA, sertifikat Popca itu didapatkan ya nanti kalau rekan sejawat mengikuti Popca. 4 SKP, kemudian ada pembekalan. Nah, ini berkaitan dengan layanan keanggotaannya. Kemudian 1 sampai 2 tahun itu tanpa rekom, tanpa SIPA. Kegiatan 12 SKP pembelajaran. Kenapa 12? 60 dibagi 5 tahun. Ya. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat ada 6 SKP. Ini kalau dimisalkan ini dimisalkan sebagian berbayar berbayar dan 83.000 per betul. bulan. Ini konsepnya tapi bisa jadi itu. Kalau seperti sekarang dalam masa pandemi banyak yang tidak berbayar. Betul. Itu bisa jadi lebih kurang. Cuma lebih amannya kalau kita bekerja sama mitra, kita mengalokasikan untuk pengembangan. Sudah ada deal-dealan itu ya, gitu, untuk bagus. Pengembangan potensi diri kita gitu ya. Betul. Istilahnya. Oke. Karena ini bisa didapatkan dari mulai bonus, dari misalkan target kita tercapai, boleh dong gitu didapatkan. Betul. Ini untuk kebutuhan saya dan juga nantinya kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bisnisnya tetap jalan karena legalitas masih juga bisa dilanjutkan ya. Betul. Jadi ini sebenarnya satu bargaining power kita kepada mitra kita. Betul. Jadi hati-hati nih teman-teman, jangan sampai kena predator di awal. Aduh, bahaya sekali. Bahaya banget. Nah, mengenai aplikasi Siap tadi Pak Gus, kita kan sangat-sangat betul dipermudah nih dengan aplikasi Siap. Namun yang paling utama, pertama kali itu bantu kami di pengurus daerah ataupun di pengurus pusat dalam maintenance si Siap ini dengan mengisikan data yang sebenar-benarnya. Jadi jangan asal, apalagi untuk rekan sejawat yang baru nih. Ketika awal itu langsung betul-betul disiapkan datanya, diisi dengan yang sebenar-benarnya, agar proses pengajuan layanan itu dapat dijalankan dengan mudah. Ya, karena kalau ternyata
salah lagi, komplain lagi, itu membuat server itu berat, Bagus katanya sih. Iya sih, ya lumayan lah Kang, lumayan itu. Iya. Nah, di menu layanan, jadi nanti di aplikasi Siap itu kita sudah siapkan juga manual booknya, ya. Rekan sejawat nanti bisa melihat di manual book tersebut, sangat mudah kok. Sudah ada di Drive. Sudah ada di Drive. Nanti ada manual book khusus untuk aplikasi. Kalau untuk anak zaman now mah kecil ya? Kecil ya? lah, gampang kok. Nggak susah kok. Nanti itu layanan-layanan itu tentunya menjadi bank dokumen dari rekan sejawat sekalian. Kemudian, jadi ini tuh kalau misalnya saya pindah ke Bekasi, semua data ini sudah dipindahkan. Semua ke bawah, semua tinggal dipindahkan. Jadi nggak perlu manual lagi, nggak perlu ngisi lagi dan segala macam. Ya? Itu zamannya kolonial kata. Kita kan di era milenial ya. Iya benar. Kemudian pendaftaran kalau saya mah dua-duanya kalinya enggak deh. Milenial aja deh. Kita harus membuat satu generasi yang arsiran, Bagus. Kolonial milenial itu arsirannya apa gitu namanya? Gitu ya. Nah, itu saya mau milenial aja. Milenial aja. Oke, ada pendaftaran anggota, kemudian yang baru lulus itu sudah otomatis memiliki layanan aplikasi Siap ini dan gratis, Bagus. Gratis loh. Gratis ya. Kemudian untuk anak baru ya. Untuk anak baru. Ya. Kemudian ada mutasi tadi dijelaskan antar daerah antar cabang, rekomendasi itu bisa 3 SIPA yang rasional jelas ya dan berpraktik. Betul. Kemudian lapor SKP tinggal gampang, nggak kayak dulu kalau misalkan kita harus ngumpulin dulu sertifikatnya nih. Kalau sekarang, kalau misalkan rekan-rekan sejawat sudah punya sertifikatnya, tinggal langsung lapor lapor gitu kan, gampang. Kemudian registrasi bisa juga cetak KTA atau tidak. Nah tadi bebas praktik, jangan lupa ya kalau memang mau pindah. Kemudian OSC atau OSP penerbitan surat tugas dan registrasi. P2AB, nah kegiatan e-learning ini selalu setiap bulannya mungkin 2-3 webinar itu ada di aplikasi Siap ya. Di P2AB itu ya Bagus ya. Dan di P2AB ini jadi kita nanti untuk sudah zaman now ya. Jadi nggak perlu kita antri lagi untuk ngambil sertifikat. Yes, sudah langsung terupload. Sudah langsung di Siapnya itu. Okay. Kemudian layanan resertifikasi untuk kedepannya nih mudah-mudahan. Kemarin selalu saya sampaikan ke Pak Nurul ya sebagai ketua umum juga yang juga beliau sebagai KFN. Mudah-mudahan ada merger Bagus antara STRA dengan sertifikat profesi atau sertifikat Serkom ya saat ini dikenal. Mudah-mudahan ke depannya ada merger. Jadi nggak pusing lagi kalau memperpanjang. Nggak harus 2 aplikasi, cukup 1. Iya. Mantap. Ini berarti itu banyak yang sebenarnya itu sekarang sangat dipermudah ya. Sangat banyak banget. Betul. Banyak banget. Di dalamnya ada data teman-teman semuanya akan terhimpun di sini dan nggak harus diupload lagi, udah cukup sekali sudah muncul gitu. Kecuali ada tambahan misalkan tadinya apoteker saja kemudian dia tambah S2 boleh diupdate lagi nih di sini, gitu kan. Kemudian keahliannya juga bisa di-share, SRA Serkomnya harus di-update ya ketika sudah 5 tahun ada perubahan, tetap update silahkan. Semua ada di Siap. Semua bisa di Siap. Ini nanti tampilan di aplikasi Siap sudah keren banget ya, bahkan juga ada iklan-iklan. Jadi kalau teman-teman mau beriklan di Siap dan segala macam juga bisa. Ya, di tapi sini terutamanya iklannya di sini lebih seru kayaknya ya. Betul. Nanti bisa teman-teman bawa produk-produknya dan segala macam atau produk knowledge-nya. Jadi kita bisa bilang ya Bapak Ibu, ini produk kami. Keren asli banget loh pokoknya. Produknya apoteker. Ya. Nah, di foto ini nantinya boleh diisi yang gaya. Tapi kalau mau cetak KTA sebaiknya yang formal ya Bagus ya. Ya pas rekomendasi terus gayanya kayak begini kan. Kurang pas gitu. Makanya untuk di foto boleh ketika mau rekomendasi ganti dulu fotonya. Ya benar. Setelah itu mau ganti lagi juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ini merupakan ujung tombak rekan sejawat sekalian di mana kalau sudah berada di cabangnya masing-masing, silahkan hubungi pengurus cabangnya. Ini kita share. Terbuka berarti ya. Ini karena udah di-share seperti ini. Ini merupakan layanan konsultasi untuk rekan sejawat sekalian di pengurus cabang yang ada di kota kabupaten di Jawa Barat. Ya. Ini ada 27 nomor kontak pengurus cabang kabupaten kota di Jawa Barat. Mungkin itu Pak Gus kurang lebih layanan anggota kita sudah terpusat di Siap, sudah saya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan semuanya rekan sejawat bisa memahami di mana adanya organisasi profesi ini, adanya IAI ini untuk kebutuhan anggotanya,
untuk melayani anggotanya. Oke, jadi gitu, kalau saya tadi boleh simpulkan ya, Kang Farhan, pada saat sejawat sekalian selesai acara ini, maka sejawat sekalian sudah jadi anggota IAI. Betul. Itu yang pertama. Automatically. Kemudian hak dan kewajibannya sudah mulai berjalan, ya. Kemudian yang bisa kita lakukan, yang bisa sejawat lakukan, kalau langsung praktek, rekomendasi. Betul. Kalau akan pulang kampung, akan pindah ke kota lain, mutasi, ya kan? Kemudian jangan lupa setelah praktek lakukan pengisian di SIAP untuk SKP untuk menjaga surat izin teman-teman semua, yaitu sertifikat kompetensi itu bisa tetap terjaga dengan mengisi SKP yang jumlahnya sudah ditentukan. Dan pastinya segala informasi sudah diberikan ya. Iya. Termasuk di Google Drive sudah ada semua ya. Semuanya. Jadi jangan lupa nih. Jadi jangan lupa jaga integritas. Yes. Ya. Jangan kalau misalnya ada nih Kang Farhan nih, nomor Kang Farhan boleh dibagi nggak sih? Boleh banget, ya, silahkan. Kalau yang mau ada di Google Drive. Nah, ada di Google Drive nanti. Tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kena angin-angin surga yang tidak jelas ya, angin-angin surga yang tidak jelas, bisa WA langsung Kang Farhan. Kang Farhan, ini saya dapat seperti ini, ada ya. Di bawah sini. Nanti ada juga di bawah sini nih, sini. katanya nih sutradara tukang motornya tadi bilang begini-begini, berarti akan ada di bawah di sini ya. Oke, kalau gitu Kang Farhan, berarti kita sudah sampai di ujung dong kalau gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan sekalian. Closing statementnya apa sok Kang Farhan? Saya simpulkan dari awal sampai akhir bahwa profesi kita itu hanya punya satu organisasi, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia, dan silahkan berkontribusi baik di wilayah di cabangnya masing-masing ataupun nanti ada di IYPG, yaitu kepengurusan yang masih muda di bawah 35 tahun. Yuk aktif kontribusi untuk kita, untuk organisasi kita, karena kemajuan organisasi kita ada di tangan kita semuanya. Oke, dan spesial sekali untuk Apoteker Jawa Barat, Apoteker Jabar, Motekar. Oke.